Oke, mari kita mulai. Karena sudah lebih dari 3 menit, maka akan kita mulai. Yang belum bergabung segera diingatkan. Kalau bisa, kalau tidak bisa ya sudah, tidak usah. Dari yang kemarin ini nampaknya bertambah ya, karena kelihatannya ini kemarin itu sekitar hanya belasan, sekarang itu 20-an. Tadi kalau saya melihat di dalam classroom itu banyak. Kok bisa? Nggak tahu. Ya mungkin karena minggu lalu ada beberapa temanmu ini yang ikut di OSIS, ikut di apa, mungkin seperti itulah. Tapi ya oke lah. Jadi begini, marilah kita mulai. Untuk itu kita buka dengan doa terlebih dahulu kepada Yan Davidson Lee. Silakan untuk dipimpin berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti pelajaran kelas inspirasi drama. Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami agar dapat memahami pelajaran dengan baik, dan juga berkati Pak Denny yang membawakan pelajaran ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Oke, terima kasih David. Next, aku yang pengen dulu. Bapak ya, Jennifer Flavia ya dia. Jennifer Flavia, halo Jennifer. Halo Jen. Ya Pak. Kamu masih baru ya? Minggu lalu belum ikut ya? Kemarin ikut Pak, tapi telat. Apa tadi? Ikut tapi keluar. Kenapa? Keluar masuk gitu ya? Kenapa Pak? Keluar masuk gitu kan? Enggak ada gitu Pak. Oh ya wes lah. Yang penting hari ini enggak keluar masuk lagi. Oke, saya akan membahas tentang tugas-tugas kalian yang sudah saya berikan, ya. Jadi begini anak. Kenapa kemarin saya memberikan tugas itu tujuannya kan untuk menambah memori, ya, atau untuk menambah memori di dalam diri kalian bahwasannya ekspresi yang akan kalian temukan itu bukan hanya 1, 2, dan itu memang dibutuhkan banyak sekali. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, sudah benarkah fokusmu terhadap pembahasan yang sudah saya berikan? Belum jawabannya. Ya toh, ya, ada yang sudah saya beri komen, ada yang belum. Karena kenapa? Hampir rata-rata dari ada sih satu kemarin itu yang benar, saya cuma lupa punyanya siapa. Jadi begini loh. Fokus pembahasanmu itu bukan kepada ceritanya, ya, tetapi lebih kepada ekspresinya yang mengatakan dia menangis, bukan menangis karena apa, bukan senang karena apa, bukan di situ. Kita sedang membahas tentang ekspresi, ya toh, menangis, indikasi menangis atau indikator menangis dari tokoh yang sudah kalian kalian sorot, kalian pilih, kalian berikan di IG itu. Nah, itu indikatornya apa? Mungkin satu, ada permasalahan, tidak perlu disebutkan permasalahannya seperti apa, tidak perlu disebutkan, tapi lebih kepada ada permasalahan. Kemudian dalam menangis itu harus didahului dengan apa? Mungkin pasti ada prosesnya dulu, dengan mimik muka yang tiba-tiba berubah, ada yang kemerah-merahan, kemudian sedikit demi sedikit air matanya mulai berkumpul di telapuk mata. Kemudian ketika itu akan menjadi-jadi, hatinya menjadi kacau balau hingga meneteslah sampai di pipi. Nah, itu saya maunya itu yang di situ yang dibahas, pembahasannya di situ. Jadi bukan hanya sekadar ini menangis, ini sedih, ini marah, tetapi kalian tidak menjelaskan sama sekali indikator marahnya apa. Kemarin kan saya sudah memancing berkali-kali kepada kalian, Pak Denny sedang apa? Pak Denny sekarang ekspresinya sedang penasaran. Kamu kok tahu kalau saya penasaran? Iya, kenapa? Satu, tangannya Pak Denny sambil memegang-megang
apa ini? Janggut ya, janggut. Kemudian kepalanya sambil manggut-manggut, kemudian sambil menatap, matanya sambil menatap jauh di sana. Itu berarti ada semacam ekspresi ingin tahu apa sih yang akan disampaikan oleh anak-anak. Nah, jadi anak-anakku, hal-hal semacam ini itu yang tidak ada pada diri kalian kemarin. Ada sih, tapi cuma beberapa siswa, tidak semua. Kayak gitu. Oke? Coba bener nggak? Coba kalian ingat-ingat yang sudah sesuai dengan punya saya siapa? Ada nggak di antara kalian? Adakah? Ada rata-rata. Nah, jadi hal-hal semacam itu tuh penting ya gitu. Itu penting. Nah, sekarang hari ini kita akan berlatih ya toh. Sebelum berlatih mungkin bisa dibukakan itu dulu, Pak. Bukakan slide-nya, Pak. Kemarin itu belum selesai kemarin itu slide saya itu. Nah, slide berapa ya kemarinnya? Coba ketiga, Pak. Ungkapan, terus apa lagi ya? Kemampuan ekspresi adalah kemampuan ini sudah. Nah, ini dia. Anak-anakku, dasar dari kemampuan ekspresi adalah diri pribadi atau dirinya sendiri ketika berhubungan sosial dengan orang lain. Wes ya, yang kita garis bawahi dan yang kita harus tekankan adalah bersosial. Dari siapa? Dari diri kita. Kalau kalian, ini saya tekankan, kalau kalian tidak mau bersosial, tidak mau bertemu dengan banyak orang, dalam hal ini kita hilangkan dulu kita di masa pandemi ya. Maksud saya ketika kamu malu, minimal itu kamu di dalam keluargamu sendiri. Ketika kamu sudah punya rasa malu yang berlebih, ingat ya, punya rasa malu yang berlebih, bukan berarti rasa malu itu menjadi seorang pemain drama atau teater atau apapun itu dihilangkan, tidak. Jangan sekali-kali kalian menghilangkan rasa malu kalian, itu bahaya. Tetapi bagaimana caranya mengatur rasa malumu itu ketika kita menjadi seseorang bermain drama atau apa itu agak ditekan dulu, jangan dihilangkan, bahaya itu, ya. Jadi itu ditekan dulu. Makanya ketika kalian berhubungan secara sosial dengan orang lain itu sangat penting. Kenapa? Ya namanya kita itu mau memerankan atau kita mau melihat ekspresi-ekspresi orang-orang lain, ya tentu kita harus berhubungan sosial dengan orang yang banyak, bukan hanya satu, bukan hanya kedua orang tuamu, bukan hanya keluargamu, bukan hanya kakakmu, bukan hanya adikmu, bukan cuma dengan emakmu mungkin, tapi dengan banyak orang. Karena apa? Ekspresi dari satu orang dengan orang yang lain itu tidak sama. Dan kamu perlu itu. Tujuannya untuk apa? Ya itu tadi, untuk mengumpulkan memori-memori yang ada di dalam pikiranmu itu kamu simpan, sehingga suatu ketika jika itu dibutuhkan, kalian tinggal mengklik, kamu tinggal memilih yang mana yang ada di dalam memori kalian itu tadi, kemudian kamu pilih jebret, kemudian kamu tampilkan di dalam diri kalian. Itu tujuannya. Next Pak. Ini adalah salah satu ilustrasinya. Misalnya, ketika berbincang dengan sahabatnya, atasannya, pacarnya, kenalan biasa, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dia memiliki postur tubuh, kualitas suara, bahasa yang berbeda-beda. Begini, silakan kalian nyalakan mikrofonnya. Saya mau mengajak ngobrol dengan kalian. Nanti silakan saya direspon, ya. Silakan direspon omongan saya. Anak-anak, ketika kalian ngobrol dengan temanmu, dengan kedua orang tuamu, dengan kakak kelasmu, mungkin kamu memiliki perbedaan atau tidak? Ketika kamu mendengarkan itu ada perbedaan atau tidak? Ada, Pak. Ada. Perbedaannya di mana? Angel. Kalau misalnya kakak kelas, kan setiap orang berbeda, Pak. Kayak misalnya jarang, terus suara, itu kan beda. Beda. Ketika kamu bandingkan dengan bapak ibu guru, perbedaannya jauh atau tidak? Jauh. Kemudian ketika kamu disuruh memerankan peran sebagai bapak atau ibu guru, gitu bisa enggak?
Nggak tahu. Belum nyoba. Belum mencoba. Nah, dan itu penting. Kamu kan begini, akan memudahkan kalian stylenya, misalnya yang kamu masukkan memorinya itu dengan guru yang aneh-aneh, jangan kayak saya, atau yang pas-pas dia aja, kayak gitu loh. Misalnya seperti Bu Marianja atau Miss Amel atau siapa, yang cewek ya, yang cowok mungkin nanti bisa seperti Pak Rudi, Pak Purwo, ada Pak Nata, ada Pak Reno, ada Pak Fidelis, itu coba kamu rekam juga. Ini gimana ya kayaknya ketika apakah guru itu seperti itu ya? Dan itu tidak ada pakem, guru itu harus seperti apa, misalnya itu tidak ada pakem. Maka dari itu saran saya adalah ingat-ingat betul seperti apa gayanya. Karena apa? Di dalam naskah, di dalam skrip nanti ketika kamu disuruh memerankan itu pasti akan ada gayanya kayak gitu. Guru yang diharapkan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti kamu membuka guru yang mana yang diharapkan seperti yang ini. Jadi jangan hanya fanatik, kamu mengatakan saya harus memang seperti ini, jangan. Ya, jadi itu nanti jelek jatuhnya. Ya gitu loh. Nah, maka dari itu anak-anak, kamu harus memperbanyak memorimu itu. Ya. Kemudian gaya tubuhnya. Ada kan? Misalnya Bapak Ibu guru itu ketika di dalam kelas cuma menjelaskannya begini. Ya toh? Jadi anak-anak, apa yang sudah saya berikan itu adalah sesuatu hal ini. Ada kan yang seperti itu kan? Kemudian ada yang misalnya seperti ini doang. Duduk. Slide 1, silakan dibuka. Ekspresi adalah ada yang seperti itu. Kemudian ada yang sambil berdiri, kursi dimajukan seperti ini. Kemudian sambil begini. Ada nggak seperti itu Bapak Ibu gurumu? Ada. Ada siapa? Yang duduk tadi Pak Purwo. Oh, yang duduk tadi Pak Purwo. Kemudian yang seperti ini, sambil bersandar di kursi, sambil jalan-jalan. Ya saya sendiri, ya. Saya seperti itu memang di dalam kelas, ya. Jadi memang tidak sama, gitu loh. Memang tidak sama dan kamu harus tahu masing-masing seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah sebagai orang tua. Tentu kamu sudah mempunyai sosok sendiri ya di rumah ya masing-masing ya. Ada kedua orang tuamu, ada papamu, ada mamamu. Ya toh, itu yang paling umum, yang paling bisa digambarkan sebagai orang tua itu adalah kedua orang tuamu. Yang jadi pertanyaan saya adalah apakah konsep perilaku orang tua itu antara orang tua satu dan orang tua yang satunya itu sama? Sama atau berbeda? Beda, Pak. Beda. Kenapa beda? Satunya tegas, satunya lembut. Satunya tegas, satunya lembut. Yang tegas biasanya siapa? Papa. Apa? Yang satunya mama. Nah, itu kan yang ada di keluarganya Bulan. Apakah sama di keluarganya Sisil? Papa itu tegas, mama itu lembut. Apakah papa mamamu seperti itu, Sisil? Enggak juga ya, Pak. Enggak juga. Gimana? Papa mamamu seperti apa, Sil? Kalau papaku itu kayak lucu, sedikit tegas. Habis itu ya kayak mengganggu gitu, Pak. Pengganggu ya? Iya, kayak suka ganggu. Itu papa keren itu. Kalau mama? Kalau mama sih itu agak apa ya? Lembut, terus tegas. Ya sudah itu. Nah, jadi artinya apa? Konsep-konsep dari orang tua ini kamu harus juga memperbanyak. Jadi jangan mentang-mentang kalian semua sekarang tinggal sama orang tua, ya toh. Kamu yang kamu rekam hanya perilaku orang tuamu saja. Jangan, karena apa? Masih banyak konsep-konsep orang tua dari keluarga-keluarga yang lainnya. Loh, terus saya gimana Pak? Harus mendapatkan konsep orang tua dari keluarga yang lainnya? Ya banyak cara dong. Kamu kan juga punya teman. Kamu kan juga kadang kan saya yakin kalian kan juga bisa bermain di rumah temanmu, ya toh? Ya enggak? Ya kemungkinan kalau saat ini mungkin masih terhalang ya. Tapi suatu ketika jika kalian ingin seperti itu, coba deh kalian ajak ngobrol kedua orang tuanya, entah itu mamanya atau itu papanya misalnya. Kemudian kamu kan nanti bisa menilai,
oh ternyata konsep orang tua dari orang tuanya Alindi ini tidak hanya yang tegas itu tidak hanya papanya, tetapi mamanya juga bisa tegas. Oh ternyata papa itu bukan hanya bisa tegas, ternyata bisa melucu, ternyata bisa enjoy, ternyata bisa tidak sekaku papaku. Papaku yang aneh aneh gue berarti. Tidak seperti papaku misalnya. Jadi hal-hal semacam ini itu yang nanti akan membedakan konsep-konsep dari misalnya dari tadi saya sudah menjelaskan konsep guru. Guru itu tidak harus datang kemudian membawa tas ditaruh di sini, kemudian memakai baju yang rapi seperti itu, sepatunya pantofel, ya, kemudian berjalan sambil menegakkan seperti ini, didatang duduk, taruh di dalam meja, selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Enggak, ada juga guru yang biasanya datang, nggak bawa apa-apa, hanya bawa pulpen. Selamat pagi anak-anak. Nah, ada yang seperti ini, ada enggak? Ada enggak? Ada. Ada, banyak di tempat kita. Jadi tidak ada pakem yang saya mengatakan itu kamu itu harus seperti ini, seperti tidak. Itu semua adalah pengembangan anak-anak. Makanya kenapa kemarin saya menyuruh kalian untuk mengambil 2 video paling tidak itu untuk menjelaskan ekspresinya. Tujuannya adalah untuk ini. Harusnya kalau kamu membandingkan 2 hal itu, semuanya misalnya sedih ya sedih, misalnya kaget dengan kaget. Kagetnya orang A dengan kagetnya orang B tentu itu akan berbeda. Gitu loh, ya. Bengongnya Sisil dengan bengongnya Stefani itu juga nggak sama. Yang satu itu bengong karena melamun, yang satu itu bengong karena memang bawaannya memang seperti itu. Yang melamun atau enggak ya bengong aja kayak gitu udah. Sisil, so Stefani langsung go, deh, merasa kan dia kayak gitu. Ayo yang belum menyalakan kamera, saya minta tolong sekali lagi untuk membuka, ya. Nanti kalau tidak dibuka kameranya langsung saya kick ya, karena saya juga mau ini ingin melihat langsung Gavin, Andreas, Jocelyn, Evelyn, Audrey, Michelle yang belum menyalakan. Jadi kalau mau ikut kelas saya, ya Cecil. Saya izin Pak, kamera saya masih rusak Pak. Ini masih mic-nya yang benar Pak. Oke, Cecilia, siapa itu? Cecilia siapa? Cecilia Michelle, Pak. Oke, Cecilia Michelle. Kelas 7 ya? 8, Pak. Lalu 8 apa? 8A, Pak. Oke. Audrey, Jocelyn, Michelle. Saya tunggu. Stefani juga. Oh, Michelle ini. Ini Michelle ini kelas 8 ya ini ya. Jadi itu anak-anak ya. Ke presentasi lagi, Pak. Nah, ini dia. Demikian pula hanya dengan rasa percaya diri. Rasa apakah dia menarik atau tidak. Dan cara memproyeksikan pandangan diri orang-orang tersebut tentang dirinya. Semua itu mempunyai bentuk dan cara yang berbeda-beda. Oke, ingat ya. Sekali lagi, apapun itu, semuanya itu berbeda-beda. Tetapi, semua itu tetap mewakili pribadi si pemeran. Bukan orang lain. Ya, jadi apa yang sudah kamu representasikan itu tadi itu adalah dirimu, ya toh. Ya udah, saya melihat banyak orang seperti ini, tapi saya bisa mengambil sedihku itu seperti ini. Oh, saya itu senang itu seperti ini. Seperti yang kemarin aja contohnya, ketika senang, ya, ada yang coba, ada yang coba. Nah, jadi nggak sama. Angelin kan kemarin yang saya ingat itu Angelin. Kayak gitu. Kemudian kalau yang siapa kemarin itu? Sisil ya sampai kayak gitu. Jadi itu tidak sama, itu berbeda-beda. Tapi itu memang diri kalian. Memang Sisil itu senangnya seperti itu, Angelin seperti itu, kemudian Trixie senangnya ya enggak jadi, enggak sampai yang enggak sampai seheboh Sisil atau enggak sampai seheboh Angelin. Angelin itu heboh enggak ya? Ya mungkin bagi Angelin itu sudah heboh lah. Next Pak, kalau dihentikan dong. Next. Nah, ini dia.
Kemampuan ekspresi menuntut teknik-teknik penguasaan tubuh seperti relaksasi, konsentrasi, kepekaan, kreativitas yang terpusat pada pikirannya. Anak-anakku begini, ya. Yang pertama adalah penguasaan tubuh seperti relaksasi. Kaku nih tubuh nih biasanya nih, seperti layaknya olahraga, ya toh. Seperti layaknya kita sedang berolahraga, dihentikan dulu aja nggak apa-apa. Nah, jadi ketika kita olahraga kita itu harus merelaksasi tubuh dulu. Biasanya sebelum kita dalam teater ini ya biasanya, walau itu bisa kalian ekspresi, dia kalian lakukan juga dengan ketika kalian mau berdrama, itu bisa hampir sama lah ya. Itu bisa kalian melakukan peregangan dulu, seperti layaknya kita berolahraga. Fungsinya apa? Kenapa kita harus merelaksasi tubuh? Ayo, fungsinya apa? Biar nggak gugup. Biar nggak gugup. Ada lagi selain biar nggak gugup? Ada lagi? Nggak ada yang paham. Oke, biar gerakan kita itu seperti nyata, jadi tidak dibuat-buat. Misalnya kita mau duduk, udah duduk aja. Santai, seperti lainnya orang duduk. Tapi ketika kalian tidak pernah mengolah tubuhmu dengan sedemikian rupa, maka duduk itu akan terlihat kaku. Duduknya wangel. Ini sudah. Udah duduk aja gitu loh. Duduk, sudah. Kamu mengatakan ini mudah ya, hanya untuk sekadar duduk, tetapi anak-anak, ketika kita berada di dalam memerankan suatu peran, ya toh, ketika kita sudah memerankan suatu peran dan dilihat banyak orang, hanya untuk acting duduk saja, itu tidak semudah itu juga loh. Kayak gitu. Ya. Jadi perlu kamu merelaksasi ini tubuh. Kemudian kalau ekspresi, kalau wajah nih, kamu harus senam ini wajah ini, ya. Senam wajahnya itu bisa seperti ini. Nampak ya? Nampak jelas ya wajah saya ya. Ini kayak gini nih. Ini biasa kali kamu gini-gini kan ya. Nah, mata harus dilek-lek no, jadi biar nggak terlalu terpejam-pejam kayak gitu. Ini bibir bisa dimunyang-munyangin juga nih. Kayak gini nih. Kayak orang mau mencium bol PT gak oleh ya. Jadi ini diharuskan wajahmu ini benar-benar lentur, sehingga apa? Ketika kalian mau berekspresi apapun ini sudah siap. Tujuannya itu. Karena wajahmu seperti wajahnya siapa ya tadi ya? Geraldus ya. Benar. Seperti Geraldus itu. Oke, Natania. Jadi hal-hal semacam itu yang membuat perbedaan. Biar apa? Ya ini tadi nih. Ini wajahmu ini biar sip. Jadi jangan takut jelek untuk di awal. Karena apa tujuannya? Nanti ketika kalian masuk di dalam acting, kalian nanti bisa mudah. Tinggal kayak gitu. Ini sambil badannya digini-ginikan dulu, bolehlah. Ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah kamu harus bermeditasi. Meditasinya itu tujuannya apa? Kan sebelum bermain drama, sebelum kamu praktek, ya toh, itu kan kamu sudah diberikan tuh, kamu mau nanti berekspresi, mau jadi tokoh siapa, ya kan? Di dalam skripnya, tokohnya jadi siapa, jadi apa, dan bagaimana itu sudah ada, ya. Jadi misalnya di sini Jennifer itu disuruh memerankan tokoh sebagai Nami misalnya. Nami itu siapa ya? Kuning One Piece. Misalnya berperan jadi Nami itu adalah sosok yang cerewet sekali. Dia itu ketika ngomong tidak pernah menggunakan nada yang lemah lembut, tetapi dengan nada yang padahal Jennifer itu orangnya tidak seperti itu. Nah, maka gimana yang harus dilakukan Jennifer? Ya dia harus research, harus mencari tahu orang lain, ya atau orang lain yang memiliki watak seperti yang dituliskan. Fungsinya untuk apa? Ya untuk dia copy paste nanti di dalam dirinya. Makanya dia harus menenangkan diri dulu. Ya, selain merelaksasi tadi, dia harus menenangkan diri terlebih dahulu.
menenangkan diri, mengingat-ingat. Jadi tujuannya itu untuk itu. Jadi kalau ada misalnya posisinya seperti yoga, ya toh, ini anggap saja saya sedang di lantai ya. Kemudian kakinya seperti bersila, bersila seperti ini. Ini sambil seperti ini, relax, badannya tegak, matanya dipejamkan. Ketika kalian memejamkan mata, ketika rebel, live ya ke toiletnya. Ketika kalian memejamkan kedua matamu, kamu tidak boleh isi dengan hal-hal yang lainnya. Misalnya, ketika sedang memejamkan seperti ini, waduh, burgerku tadi masih banyak. Nanti kalau dihabisin adik gimana ya? Waduh, emangnya kira? Loh, jangan. Ketika kalian sudah terfokus, terpusat pada diri kalian itu tadi, maka yang harus kalian pikirkan adalah kalian harus memikirkan tokoh seperti apa yang akan kalian perankan, dan itu harus kalian masukkan ke dalam diri kalian. Ya, harus disetel itu. Jadi tubuh itu bisa kamu setel. Tetapi anak-anak, minggu lalu saya sudah menjelaskan bahwasannya ketika kalian berperan itu jangan menghilangkan total diri kalian. Jadi misalnya wataknya ini tegas, ya sudah, kamu tegasin. Tegasnya seorang Geraldo itu seperti apa, William Chris itu seperti apa, ya, Andreas itu seperti apa, Gerardus itu seperti apa. Itu harus ada ciri khasnya juga. Tapi minimal kamu harus mengikuti pesan apa yang ada di dalam teks itu tadi. Ya gitu loh. Oke? Sekarang begini. Ekspresif ini silakan kalian mencoba untuk berpraktek sekarang. Praktek secara live ya, saya mau satu-satu kalian mengingat-ingat dulu peran yang sudah kalian cari, sudah kalian upload, yang sudah mengerjakan. Pilih satu dari dua yang kemarin itu untuk kalian ekspresikan sekarang. Caranya sama dengan yang saya beritahukan tadi. Kamu harus diam dulu, mengingat-ingat, kemudian ekspresikan. Dengan kata-kata boleh untuk membantu itu. Ya. Jadi nanti sebelum saya tunjuk namanya, kalau saya tunjuk, baik Pak, nama saya ini, saya akan mengekspresikan ekspresi sedih. Ya, gitu. Oke, ada yang belum paham mungkin dengan tugas yang hari ini saya berikan secara langsung ini? Praktek sekarang juga. Siapa yang masih bingung dengan tugasnya? Ekspresi kan Pak, nggak usah kata-kata. Ya. Ketika kalian bingung hanya berekspresi dan kamu butuh kata-katanya, boleh ditambahi dengan kata-kata, boleh. Nggak usah lama-lama, mungkin sekitar 2 jam, 2 jam, lama banget itu ya. Ya mungkin beberapa menit lah, beberapa menit. Ya 1 menit, boleh lah. 1 menit itu tuh lama loh untuk berekspresi itu. Jangan mengira 1 menit itu sedikit loh. Sedikit itu kalau untuk kalian beraktivitas, tapi ketika kalian mengerjakan soal, kemudian berolahraga, atau mungkin itu lama loh 1 menit itu, ya. Oke, saya kasih waktu kalian untuk mengingat-ingat kembali ekspresi yang ada. Itu saya berikan waktu kalian kurang lebih 5 menit cukup nggak ya? 5 menit cukup atau terlalu lama? Terlalu lama. Oke, 3 menit. Saya kasih waktu 3 menit kalian untuk berpikir. Siapapun nanti nama yang saya sebut pertama harus sudah siap. Oke? Silakan memejamkan mata, caranya nggak usah dimatikan kameranya, bro. Ingat-ingat, pejamkan matanya. Duduk bersila, kalau yang di atas kursi, hati-hati jatuh. Ya apa Pak? Ya nggak apa-apa Rosa. Ya udah kamu kan tentu ekspresi itu kan banyak. Kamu mau berekspresi apa? Sedih, senang, atau suasana hatimu sekarang lagi apa? Udah tinggal diekspresikan itu aja, nggak usah bingung. Pak Denny. Oke. Jadi kalau misal kata-katanya nggak sesuai dengan drama itu nggak apa-apa kan Pak? Jadi kayak kita merangkai sendiri. Nggak apa-apa. Yang penting ini saya menuntutnya itu bukan di kata-katanya, tetapi ekspresinya. Ya, ekspresinya mau katanya apa, kalimatnya seperti apa, beda dengan yang
ada di dalam drama yang sudah kamu upload, ini memang berbeda, tetapi saya maunya itu ekspresimu. Gitu loh. Jadi beratnya di ekspresi. Oke. 2 menit. David, keluarkan wajahmu. David, nah, ayo mikir. Riksi, Audrey, Jocelyn, Albertus Satria, siapa Albertus Satria itu? Itu jangan ngantuk loh, Wil. Senam wajah, kalau sudah senam wajah biar tidak kaku wajahnya. Andreas, coba senam wajahmu, nampakkan wajahmu Andreas. Jangan cuma hidungmu. Nah, kayak Gerialdo itu nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak usah malu. Memang kalian itu dituntut itu memang harus menekan rasa malumu. Jangan hilangkan ya, tapi rasa malu itu tetap harus ada. Karena kalian ini saya lihat itu untuk berekspresi itu sangat susah sekali. Karena kenapa? Kalian masih punya rasa malu. Tapi bagus sih punya rasa malu. Tapi kalau untuk berekspresi itu tidak boleh. Rasa malu itu harus tetap dibina, ya, bukan dibinasakan. Kalau kalian tidak punya rasa malu, waduh, saya yang suka. Kemana-mana nggak pakai baju, ya loh, saya yang suka. Kalau cowok mah tak keplak. Di bawah ambulan, Pak. Nah itu di bawah ambulan katanya Bu Putri. Odong-odong kan itu. Yuk, sudah siap ya? Saya akan pilih secara asal. Ya nggak acak sih, cuma 26 aja kok. 25 berarti ada 3 yang nggak ikut. Sudah ikut semua sih. Cuma Tirza yang hari ini sakit ya. Oke, yang pertama adalah Natania. Pak tolong dipimpin Pak, biar saya nampak jelas wajahnya Natania. Silakan Nat. Agak sedikit mundur mungkin Nat, biar nampak banget Nat. Nah, yuk dinyalakan kamera mikrofonnya. Udah Pak, bentar Pak. Bentar Pak. Ya, ekspresimu apa? Kemudian lanjutkan. Yang saya ambil itu ekspresi marah, Pak. Soalnya cuma Oke. gitu. Silakan ekspresi marah. Kata-katanya saya bikin sendiri ya, Pak. Iya, nggak apa-apa, bagus. Woi, mau apa sih? Wes dikasih link masuknya telat. Tugas akeh sing nggak ngumpulno. Nek gak tahu aku tanya, cok ngono ae, berubah titik po. Udah, Pak. Udah. Diulangi. Diulangi Nat. Karena kamu gini, marah itu, ya toh, marah itu Nat. Ekspresimu, kamu matanya itu belum marah. Kamu menulis ya kata-katanya ya. Ya, kamu tulis ya. Kamu baca skrip ya. Nat, Iya, Pak. kamu membaca. Enggak, Pak. Matanya kok gini. Nah, itu belum fokus. Hei, kayak gitu misalnya. Ini memang satu arah seperti ini. Jadi seperti saya memarahi kamu. Kamu bisa dengar nggak apa yang saya katakan tadi? Kenapa, Pak? Sudah marah. Nah, itu sudah marah. Contoh, nggak marahin kamu. Itu contoh. Jadi suara. Kamu bisa dengar nggak? Nah ini ada suaranya, ada lantangnya. Kalau cuma kamu, kamu dengar nggak tadi?
Ini marah enggak? Enggak. Kayak gitu, enggak. Ayo coba, Nat, sekali lagi. Nanti setelah ini lain orang. Ayo. Woi, mau apa sih? Pokoknya gue dikasih link gak masuk meet. Tugas wakil saya gak ngumpul no. Dikit-dikit berubah kok. Oke, thank you, Nat. Yang kedua, dari cowok, Davidson, Lee. Agak ke belakang, Lee. Kameramu mungkin agak cocok enggak wanteng lah. Terserah kamu. Opa, sarange. Ayo, Lee. Ekspresi senang aja, Pak. Oke, senang. Nggak usah pakai kata-kata nggak apa-apa kan, Pak? Kayak cuma ketawanya doang itu. Hah? Maksudnya nggak usah pakai kata-kata gitu, cuman ketawa-ketawa gitu. Ekspresi. Oke deh, nggak apa-apa. Silakan. Saya hitung ya. Mulai ya. 1, Ya. 2, 3. Ya, Pak. Yuk. Udah, Pak. Itu senang apa itu, Li? Kamu senang Ya, apa itu senang tadi? aja, Pak. Senang aja loh, nggak bisa dong. Senang itu pasti beralasan dong. Maksud saya begini, bukan berarti setiap ada ekspresi itu beralasan, enggak, tapi maksudnya gini. Yang ada di dalam pikiranmu ketika senang, untuk yang kamu bayangkan ini tadi itu senang karena apa? Kan itu kan pasti ada alasan. Kamu harus senang ketika kamu melihat sosok yang kamu itu apa? Alasannya apa? Senang untuk ini itu apa? Senang ketika kita dapat apa yang kita inginkan gitu, Pak. Gimana tadi? Ekspresinya gimana? Jadi apa yang kita inginkan dapat itu kayak jadi ya gitu, Pak. Iya. Tapi ekspresi itu tadi seperti apa? Coba ekspresi lagi dong. Senangmu tadi seperti apa? Kayak gini. Iya. Nah, Itu. itu masih kaku. Kamu belum dari hati. Karena kemarin kamu nggak ikut, makanya kamu kehilangan hati. Karena kemarin minggu lalu kita ngomongin tentang hati, Li. Ya. Yuk coba berikutnya. Cecilia tadi sudah menyiapkan diri sambil berdoa. Ya, Pak. Ini aku agak niru di drakor yang apa itu namanya Extraordinary You, tapi agak tak lenceng-lenceng. Oke. Ini aku kayak ngambil ekspresi kayak kecewa gitu. Jadi Pak, gue itu Lu ngapain malu? Temu virtual aja kok. kamu mau sih, kok dapat dari aku? Kamu udah sahabat aku dari lama. Aku spesial gitu, aku 10 tahun. Apa sih? Terus gak usah temenan ya sama aku lagi. Terus gak usah ketemu. Kamu itu apa? Marah atau seneng sih? Ini pasti orang tamu teriak dari luar. Sih kamu ngapain nak? Untuk kepentingan itu, ya kan? Iya Pak. Jawab nyoba asa kayak aku Pak. Ada papamu nggak di sini, Pak? Nah itu Pak barusan buka pintu Pak. Salam untuk papamu yang katanya kamu pengganggu tadi ya. Keren tuh papa seperti itu tuh. Fokusnya Sisil belum bagus, ekspresimu marah atau kesel itu nggak ada karena kamu masih merasa dominasi rasa malu yang ada di diri kamu itu masih terlalu banyak sih. Sehingga kamu mengatakan ketika apa sih yang kamu maksudkan dengan itu? Aku sudah bilang sama kamu bahwasanya kamu jangan ganggu dia lagi. Jadi ketika itu wajah itu harus seperti ini. Jadi ketika ngomong enggak kok, aku nggak kayak gitu kok. Maksud aku tuh gini loh. Jadi ini harus cepat ini berubah ini. Ya, ini harus cepat. Jadi walaupun hati kita ini sedang senang, ketika kita harus marah-marah, ya sudah marah. Hilangkan dulu rasa senang untuk sementara. Ingat hal yang paling membuat kamu kesal itu apa? Kayak gitu. Next Pak.
Gitu ya, itu untuk Sisil belum oke. Gavin dari kelas 9. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua. Oh, ada di situ. Ya. Ini kita ada. Saya sedang berada di kelas inspirasi drama hari ini yang dibawakan oleh Bapak Dery. Nah, ini kegiatannya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam kenal dari saya. Nah, ini kemudian ini anak-anak dari SMP Katolik Santa Agnes yang ini sangat excited karena terkaget lagi dada semua. Halo Bapak Ibu, salam kenal semuanya. Dada ini ya, ini calon orang tua yang mau mendaftarkan di sini loh. Disapa dulu, selamat pagi. Selamat pagi semua. Ya. Nah, ini kegiatannya. Mungkin Bapak Denny bisa mulai. Baik, tadi kan sudah ada, ini sekarang saatnya Gavin. Mana Gavin? Ayo Vin. Apa Pak? Ayo sekarang tunjukkan ekspresimu. Walau tadi kan sudah tuh, ada si siapa tuh tadi tuh, ya tahu? Ada Sisil, ada Natania. Sekarang coba kamu agak mundurin tuh wajahnya. Nah, coba. Yuk. Ada 4 kelas inspirasi. Ekspresi marah ya Pak? Terserah kamu. Coba nanggu. Dan yang ketiga ada kelas Math Science. Dan terakhir. Ekspresi apa? Vin. Marah Pak. Oke, yuk. Saya tunggu. Woi Dev, gak pernah ngerjain tuh. Saya ulang Pak, ulang. Sabar, ulang. Oke, dah. Buang itu semua langsung. Yuk. Woi Dev, aku udah mau ibas tuti loh gara-gara kan gak pernah ngerjain tugas, gak pernah ikut niat sekolah gak? Oke, mantap. Saya kembalikan. Begini Vin, udah di Vin aja, di Vin. Begini, terima kasih Gavin, kamu sudah berupaya bagus. Tapi begini, bukan hanya suara. Ketika kita berekspresi itu bukan hanya di suaranya saja. Suaramu tadi sudah menuju ke kamu mau berteriak, bukan marah ya. Marah itu tidak selalu identik dengan teriak-teriak. Itu marah itu tidak identik dengan teriak-teriak, itu satu hal. Tapi yang paling penting adalah ketika kalian marah itu juga harus didukung dengan face, dengan body language juga, dengan ekspresi ini juga. Contohnya, saya pernah marah dengan anak-anak di dalam kelas itu misalnya kayak gini. Kamu itu tahu nggak yang sudah kamu lakukan itu benar atau salah? Tugas sudah 3 hari saya berikan, pada pertemuan hari ini ternyata kalian tetap belum mengerjakannya. Itu kira-kira gimana itu? Jadi tidak harus ngomong, kamu ini sudah saya berikan tugas 3 hari. Tidak seperti itu juga. Ya, tapi gimana caranya menekankan, tapi yang paling penting itu ini. Nih. Kamu paham enggak? Tidak harus ngomong, kamu paham enggak? Tapi kan, kamu paham enggak? Loh, enggak beda. Itu berbeda. Ya, Flora seneng ya aku kayak wong edan iki mesti ya. Ayo, sekarang berikutnya Triksi. Ayo Trik. Kamu mau ekspresi apa? Ayo. Ekspresi terkejut sama takut, Pak. Ekspresi sedih dan takut. Terkejut dan takut. Oke, terkejut dan takut. Dua-duanya. Gitu. Kok tetap cantik ya? Kamu masih terkejutnya? Tidak. Jadi ini untuk beberapa hal terkadang kita itu masih menjaga yang namanya imageku itu harus seperti ini, harus seperti itu dihilangkan dulu, di-unpin aja Pak. Ya, itu harus dihilangkan dulu, jaga image-nya. Misalnya kalian mau menjaga image-mu seperti Geraldus ya, bener ya, Geraldus ya.
Yang Mr. Cool itu dia berarti mana Mr. Cool mana Mr. Cool. Mana Mr. Cool jadi. Geraldo. Nah, misalnya kamu tetap seperti itu jangan. Ketika kamu tuh situ, apa itu? Nah, jadi lo saja gitu loh. Jadi jangan usah sok menjaga kecantikanmu, menjaga ketampananmu, enggak usah. Kalau kamu jelek, jelek aja di situ. Kayak gitu. Ya. Kalau jelek ya sudah, jelek aja los gitu loh. Ya. Tadi Triksi itu masih ada beberapa hal yang belum lepas. Terkejutnya sudah oke, tetapi kalau ketakutannya itu sudah masih menyimpan, masih menunjukkan keimutan. Jadi belum takut yang real kayak gitu. Ya, belum lepas lah kalau saya bilang. Oke, Triksi, bagus. Tapi berikutnya William Chris. Masih jeda-jeda Will. Ketoro irung. Will. Oke. Ekspresi sombong dan marah itu ya. Oke, sombong. Gimana Will? Kalian ini mengerjakan tugas lama sekali, kayak aku dong. Cepat, langsung dikumpulin. Kali ini payah sekali. Ibu aku dong. Yang cepat kerjanya. Hahaha. Guyumu itu kurang tulus, Bil. Jadi kalau misalnya bagian tugas belum selesai, jadi kayak gitu, Bil. Kemudian kalau misalnya kamu tadi sama marah ya? Oh, sama marah dua ya, Bil ya? Coba Bil, malahnya gimana, Bil? Kalian tidak mendengarkanku. Menantang aku ya. Sudah. Halo, Pak. Sudah. Itu Pak. marah itu. Iya. Oke. Bil, ekspresimu sama Bil, antara marah sama sombong. Beda, harusnya beda dong. Ya, harusnya beda dong. Marah ya marah dong. Seperti saya tadi sudah bolak-balik, marah itu paling gampang buat saya. Karena saya memang dasarnya tipe orang yang pemarah. Ya. Kalau harus senang, Stefani langsung mengangguk-angguk. Ya benar tuh Pak Denny setiap hari ketika hari Sabtu dulu itu selalu marah-marah dulu di jurnalis itu kayaknya tuh gitu ya. Itu sangat setuju banget kayaknya itu si Stefani itu. Nah, kalau misalnya sombong, ya sambil ada matanya itu kayak gini tuh. Ini nampak enggak ya? Nampak enggak dari situ Pak saya, Pak? Nampak banget enggak? Nampak ya, Pak ya? Ya kayak gini. Kamu belum mengerjakan tugas tuh. Sambil seperti ngenyek itu Pak, bahasa Indonesia apa ngenyek itu? Hah? Seperti ngicik. Kamu belum mengerjakan ya gitu. tiru saya kayak gitu loh. Ya, kamu belum selesai. Kasian banget sih kamu itu ya. Kamu nanti dimarahin loh sama itu. Kamu nggak bisa. Makanya punya mulut itu digunakan dong untuk bertanya. Nih jagonya yang mengerjakan matematika atau biologi, fisika, gampang. Nah, jadi beberapa ekspresi itu harus kamu kuasai dengan bagus kayak gitu. Coba Mr. Cool, sekarang Mr. Cool, mana Mr. Cool? Geraldo. Halo, yuk, kamu mau apa? Geraldo. Dinyalakan dulu nak mikrofonnya nak. Serius gak apa-apa Pak. Serius. Suaranya enggak begitu masuk nak. Oh ya Pak. Mungkin ada yang salah. Dengar Pak. Oke, lumayan. Kalau gimana Pak? Gak apa-apa.
Gak apa-apa. Are you listening, Paul? When you emerge, and you will, I will be there to threaten you and to kill you. Watch your eyes, the horseman. Ya, Pak. Itu. Udah, coba kamu ngecek di titik itu tadi ekspresi apa? Coba. Karena ada begitu terdengar saya. Silakan kamu jelaskan di situ Geraldo di chat. Kamu tadi sedang berekspresi apa? Sebenarnya ekspresimu kan namanya bagus tadi itu. Coba kamu ngetik dulu deh. Ya. Jadi serius wajah-wajah itu tadi yang saya tangkap adalah ekspresi dari Geraldo tadi itu ekspresi benar, seriusnya benar itu, ngancam sama serius Pak, benar. Jadi ekspresi itu sudah cocok kayak gitu loh. Jadi memang beneran ada keseriusan di dalam situ. Kamu itu kalau sudah ekspresi kayak gitu itu sudah makanan kamu Geraldo. Karena wajah kamu sendiri itu sudah mendukung untuk itu. Dan itu tidak perlu kamu belajar yang effort seperti teman-temanmu. Kamu itu akan membutuhkan effort yang bagus ketika kamu disuruh untuk sedih, senang, itu harusnya kamu tuh punya effort yang bagus. Tapi senangmu itu juga tidak seperti Sisil yang wah kayak gitu, enggak, atau Angelin enggak kayak gitu. Tetapi kamu senangmu cuma orang bisa begini. Oh iya. Oh gitu ya. Cuma gitu doang. Tapi enggak sampai kayak gitu. Enggak dong. Oke, next. Angelin sekarang. Ekspresi ketawa, Pak. Terserah dong. Nyalain dulu mikrofonnya. Gak ada suaranya, Pak. Gimana, Pak? Sudah, ada. Ekspresi apa, Angel? Ekspresi apa? Ketawa, oke. Udah kan, Pak? Udah, itu tadi ekspresi ya? Iya. Kasih guyon. Wow, oke lah. Bagus. Ekspresinya selalu imut-imut gitu ya kalau dari Angel gitu ya. Kayak gitu tuh. Oke, terima kasih Angel. Alindi, datang baru kita. Halo Alindi, ayo. Pak, ekspresi kesal jengkel, Pak. Apa? Kesal sama jengkel. Oke deh, kesal dan jengkel. Silakan. Ih. Udah, Pak. Udah. Kamu tuh apa ya? Ini kalau kesal sama jengkel nih. Kita cari Pak. Ini salah satu contoh kesal sama jengkel, ya. Ini Alidi tadi kan nyobek-nyobek nih. Saya juga punya sobek-sobekan. Nah, contohnya gini nih. Apaan sih? Udah mengerjakan ini semua ditolak. Jadi, ini tuh ada memang beneran dikasih tenaga. Ya, ketika kita mau membanting sesuatu sampai gerak ruanganku. Jadi ini beneran dibanting. Jadi ini dikasih tenaga. Kayak gitu. Ya, ini dikasih tenaga juga. Kayak gitu ya. Oke? Jadi ya, itu harus pasti. Tapi wajahnya sekali lagi ininya belum. Ya, ininya belum menuju ke situ. Flora. Nggak pakai suara, Pak. Oke. Ya, tapi jelaskan dong kamu apa? Ekspresi apa ya? Senang. Oke. Satu, dua, tiga. Wes, Pak. Flora ini masih malu-malu ternyata. Oke, Flo. Keiko, ayo Keiko. Iya, Pak.
Mukaku kelihatan tak, Pak? Kelihatan? Ekspresi marah, Pak. Oke deh. Anda diam. Jika Anda tidak mengikuti apa kata-kataku, maka kamu bakal tahu akibatnya. Udah, Pak. Oke deh. Itu lebih, kalau saya melihat sih lebih ada ke sinis gitu ya. Ada sinisnya itu tadi. Tapi oke, terima kasih. Siapa yang belum ya? Cecil, Natania, Rosa, Jennifer, Michelle sama Stefani, Velove belum. Oke. Yuk Rosa yuk. Andreas juga belum tadi. Iya, Pak. Yuk. Ekspresi kaget terus marah, Pak. Oke, silakan. Apa? Apa yang kamu lakukan? Kamu mencuri uangku ya? Kalian pasti benci sama aku. Sudah, Pak. Ini wajah-wajah bulan ini nampaknya tuh kalau dalam sinetron itu ya, ini tuh cocoknya itu orang yang ditindas kayak gitu tuh, yang lemah kayak gitu tuh. Itu cocok itu untuk bulan itu kalau di sinetron. Kalau untuk wajah-wajah yang garang-garang gitu kayaknya nggak cocok. Karena wajahnya itu terlalu lembut. Nah, sekarang saya mau tahu ekspresinya Stefani, Alexandra ini tipikal yang antagonis nih biasanya. Coba yuk, Stefani yuk. Ya, Pak. Kamu apa, Stef? Gak tahu, Pak, antara kesel atau marah gitu. Oke, tunjukkan saja dulu. Oh, ya. Bentar, Pak. Oke. Apa-apaan sih DE itu? Udah dibilangi suruh ngerjain tugas, tapi tugas sudah dikasih tenggat 1 minggu, tapi masih gak dikerjain. Gak kasihan dah mereka sama orang tua. Udah kerja capek-capek kayak gini. Udah, Pak. Udah ya. Nah, bener kan? Antagonis ini mudah kan buat dia karena dirinya itu sudah berantagonis dengan dirinya gitu loh. Maka mudah kayak gitu. Nah, yang perlu usaha-usaha itu adalah seperti tadi Angelin. Ya, itu udah makanan Angelin karena sudah Angelin banget gitu. Ya, Geraldo tadi itu sudah makanan dia karena dia memang sudah seperti itu. Nah, coba sekarang Velove. Wah, gitu tuh, Kak Isa kamu. Wah, gitu tuh, remet. Wah, nggak cocok jadi temanku ini. Nah, ini mak rempong ini. Kamu ekspresi apa, Velove? Oh, tiba-tiba, what? Itu aja nggak bisa kamu. What? Apa itu Velove itu tadi? Itu ekspresi apa, Velove? Mengecek gitu loh, Pak. Kayak marah. Oh, oke. Tapi mengeceknya jangan terlalu cepat-cepat. Hah? Gak bisa. Nah, kayak gitu. Jadi ada ditekankan. Mengecek itu pasti ada penekanan. Sambil, hah? Agak-agak lebay sih memang. Tapi mengecek orang itu kayak gitu. Gitu, kok gak iso dah. Nah, misalnya kan Gak bisa dah. nah, kayak gitu tuh. Itu tuh. Emang kamu kalau mengejek itu pinter itu kayaknya kamu, Ve, ya. Keren tuh. Jennifer, mana Jennifer? Jen. Ayo Jen. Mau ekspresi marah gitu. Oke. Kenapa kamu hilangin pensilku? Kalau misalnya kamu udah pinjem, tanggung jawab dong, jangan dihilangin. Itu marahnya Jen ya. Oh, marahnya Jennifer gitu. Memang susah. Ketika ekspresi dengan apa yang di dalam dirimu itu berbeda, bertolak belakang, itu kelihatannya memang seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Itu memang ekspresi marah setiap orang antara satu dengan yang lainnya itu tidak sama, berbeda-beda. Itu yang harus kamu garis bawahi. Oke? Oke. Michelle, yuk. Ekspresi terkejut, Pak. Oke, silakan Michelle. Itu semua buat aku. Sudah, Pak. Oh, oke. Hah? Ekspresi terkejut tapi senang. Itu kan memberikan sesuatu toh. Nah, kayak gitu. Evelyn. Halo Evelyn. Nggak ada ya? Ada, Pak. Ya, silakan.
ekspresi marah, Pak. Oke. Lo itu niat sekolah nggak sih? Kalau nggak niat sekolah itu nggak usah sekolah. Oke, bagus banget ini. Sadis. Yuk, thank you. Dianpin dulu, Pak. Saya nggak bisa menahan namanya. Siapa tadi yang belum ya? Stefani doang. Stefani bukan yang Alexander, tapi Stefani. Masihkah di situ kau? Nggak ada. Audrey. Travel. Ya, Pak. Yuk, silakan dinyalakan. Silakan berekspresi. Tunggu, Pak. Nah, dah. Yuk. Ngapa ya? Sombong, Pak. Yuk, sombong. Semua nilai kalian berapa? Nilai lampu 100. Pak, susah, Pak. Wes. Tunggu belum, Pak? Belum, Pak. Oh, belum. Ulang ya, Pak. Yuk. Semua nilai ulanganmu berapa? Nilai ulanganku 100. Nilai kalian pasti jelek ya. Jelek nggak usah ngaku. Nah, ya Pak, sombong, Pak. Oke, masih kurang ya. Terus berikutnya terakhir ya. Terakhir siapa tadi yang belum? Evelyn. Halo Evelyn. Evelyn sudah tuh dulu. Belum ya. Evelyn. Sudah, Ya, Pak. Evelyn. Oh, sudah. Jocelyn. Oh iya bener, Andreas. Oh iya, gue mau Andreas. Ayo Yas. Andreas. Ayo Yas. Yuk, Halo, Pak. Yuk. Apa ekspresi orang gila itu? Ekspresi apa ya, Nak ya? Ekspresi orang gila aja lu, enak kamu. Cocok, Pak. Cocok itu. Gila temen nanti. Apa, Yas? Ekspresi apa? Coba marah ya, Pak ya. Apa? Sombong. Sombong. Ya wes, oke. Yuk. Kon niku lho, nilaimu piro sih? Mentang-mentang dapat nilai 100, sombong. Oh, ancene. Burung tahu aku kan. Nah, wis, Pak. Kamu itu ekspresi apa sih, Yas? Katanya tadi sombong. Ya, bener sombong gitu dia. Kok kamu kok marah? Sombong itu, Pak. Sombong. Ono logat. Apa naik dada? Loh, remeng ya. Kamu itu bukan sombong, tapi itu kamu itu julid. Oh, sayangannya Butejo itu balik. Daerah iku lho untuk 100. Khusus sih 100. Gak mungkin. Nah, karo aja karo label sama sambil sorot matanya. Anak-anak, ini loh. Kalian itu rata-rata itu begini. Mata. Oh, ini kok tambahimu aku diseneni aku. Mata kalian, nih dua ini harus terfokus nih. Ketika kamu mengajak ngobrol dengan kamera dengan saya seperti itu, udah kamu tatap aja ini kamera ini seperti saya sekarang ini. Ini tidak bisa dihindari nih. Saya beneran lagi ngomong sama kamu. Kalau saya lagi tidak, walaupun saya ngomong dengan kalian, tapi pikiran saya di luar, saya tidak mungkin bisa fokus seperti ini. Ini tajam ini namanya, ya. Tapi ini saya nampak kok. Ini dari sekalian semua. Ini mata-mata ini yang tidak ada di sini, walaupun fisik kalian ini sedang menampilkan dengan saya, tapi 1 menit, 2 menit kamu hilang dari kelas saya, pikiranmu loh ya, ini nampak kok. Jadi hanya menatap matamu saja. Bukan berarti Sisil yang diem, Triksi yang seperti itu pasti mendengarkan saya, belum tentu. Gitu loh, apalagi Andreas yang kayak gitu, belum tentu juga. Tidak mendengarkan maksudnya, bisa saja itu adalah gaya dia mendengarkan memang seperti itu.
Velove yang usrap aja, kayak gitu. Tapi dia sebenarnya mendengarkan. Jennifer yang dengan tenang, Davidson, nah itu diam ki lapo ki malah joget-joget yang mobil. Ya. Jadi hal semacam itu yang membedakan begitu. Oke? Wow, ternyata waktu sudah menunjukkan lebih 10 menit. Ya toh? Sangat terasa lama. Mungkin. Oke? Baik, ini adalah kelas terakhir. Oh iya, sebelum itu saya mau mengasih oleh-oleh kepada kalian. Tetap ini kita harus ada yang dikerjakan lagi. Nah sekarang kalau yang lalu kan minggu lalu kan ada apa itu namanya video dari orang lain. Nah sekarang silakan nanti kalian membuat videomu secara di-upload di IG begitu, ya toh, di-upload di IG gitu. Kemudian itu adalah ekspresi kalian. Tapi ekspresinya ini kalian harus lengkap dengan beberapa kalimat. Jadi bukan hanya singkat seperti misalnya mengancam seperti Geraldo tadi, itu terlalu singkat. Jadi ada beberapa kalimat lah yang harus kalian sampaikan. Ingat ditata, satu suaranya, ekspresinya, kemudian bahasa tubuhnya, ya. Tiga-tiganya harus ada. Kemudian di captionnya kamu harus menuliskan. Itu ekspresi apa, kamu sedang memerankan tokoh yang seperti apa. Misalnya begini, nama saya Geraldo dari kelas 7 apa, misalnya gitu ya. Kemudian saya akan memerankan tokoh A. Tokoh A ini memiliki sifat yang seperti ini dijelaskan di captionnya. Oke? Ada yang ditanyakan? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Bagus. Kapan terakhir membuatnya? Terakhir hari Jumat, ya. Terakhir hari Jumat minggu depan. Waduh, kenapa, Step? Oh, enggak apa-apa. Oh, waduh. Bagaimana, Angel? Durasinya jangan terlalu cepat, ya. Durasinya maksimal 1 menit lah. Jangan cuma 5 detik juga. Kamu cuma gitu doang, udah ngapain? Ya harus ada proses dulu toh. Kalau misalnya terkejut kan kamu ngapain gitu, santai dulu, kemudian tiba-tiba ada suara udah tadi. Nah, jadi kayak semacam ada prosesnya kayak gitu loh. Ya aku kan sendiri, Pak. Ya enggak apa-apa toh, kan sendiri bisa toh. Kayak gitu loh. Kayak dibuat kalau kamu mau kreasikannya dengan TikTok misalnya, ekspresi marah-marah, ekspresi ini boleh terserah. Oke? Lebih dari satu juga nggak apa-apa. Kan Bapak bilang harus minimal 1 menit. Di TikTok itu 15 detik kan kok, Pak. Jadi gimana? Ya nggak apa-apa, 15 detik juga nggak apa-apa. Kan maksimal 1 menit. Nah. Oke? Makasih, Pak. Yoi. Ada lagi? Tidak ada. Pak, itu baiklah, kalau yang tidak ada. Iya, Flo? Pak, itu satu ekspresi atau 2? Satu boleh, 2 boleh, 3 juga boleh. Oke. Yang penting saya ingin menunjukkan ketiga-tiganya antara ekspresi tubuh kalian, apa itu body language, ya, sama kalimatnya, sama kata-kata yang kamu ucapkan. Oke? Nah, itu saya kira cukup. Mari kita akhiri dengan doa. Silakan dipimpin oleh Alindi. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sudah selesai kelas inspirasi drama. Semoga pelajaran yang kami dapat pada hari ini dapat berguna bagi kami di masa mendatang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sampai segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Sampai berjumpa lain waktu. Jaga kesehatan selalu dan tetap semangat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi.